makna aslinya ya sesuatu yang cerita yang belum diceritakan dan memang sebaiknya memang tidak diceritakan. Tapi karena kami merasa pasukan bermarga adalah orang-orang penting dan kami merasa sudah sangat dekat dan harus memberikan yang spesial untuk pasukan bermarga. Jadi akhirnya itu kami ceritakan dan sudah berjanji juga dengan mereka bahwa cerita yang mereka dengar malam itu adalah hak mereka dan juga kewajiban mereka untuk tidak menceritakan ke siapapun karena memalukan. Nyamuk, ada nyamuk di WNI, ada aja. Ya, kau pikir kamu gak kuliah? Gak masuk jatuh. Kayak gini kumpul. Ada yang kuliah UGM. Yang mau kuliah UGM tepuk tangan. Kosong semua ini. Awalnya kosong. Ini alumni lagi. Gini aja lah. Di kota Medan, keluarga aku pengen nonton. Tapi aku bilang, perjanjian dari agak lain tidak boleh ditonton keluarga. Supaya aku aman, kenapa mereka nggak boleh nonton. Karena memang cerita itu... Sebelum Untold Story, yang tahu cerita itu hanya Naomi. Dan tidak ada orang lain pun yang tahu gitu. Karena nggak pernah aku ceritakan, malu menceritakan itu. Kami mau pulang, tiba-tiba Arif Alfiansa bilang gini, Beh, Slim, ini kan kita udah mau pulang. Nah, dari Surabaya itu udah dekat ke Trenggalek. Trenggalek? Iya. Terus kita tanya, emang kenapa? Kenapa muncul ide Trenggalek? Trenggalek? Iya. Terus kata dia, Beh, Slim, tau gak? Trenggalek ada yang terkenal. Apa Trenggalek? Trenggalek? Iya. Sate Trenggalek? Monyet Trenggalek? Aku juga penasaran. Atau monyet Trenggalek? Monyet Trenggalek. Aku penasaran apa yang terkenal? Trenggalek ada. Lima kota ini yang kami yakin menjadi 5 kota dengan pusat atau berkumpulnya banyak pasukan bermarga gitu. Jadi Jakarta sudah tentulah ya, itu nomor satunya. Terus Jogja juga banyak pendengar agak lain. Lalu Bandung apalagi. Terus Batam, kami sadar di sana banyak. Medan menjadi harus spesial, makanya dibikin finalnya di Medan karena ya gimana pun kami berasal dari sana, terus budaya sana yang kami pakai selama ini untuk kelokalan Medan lah, ini agak lain ini gitu. Jadi harus spesial lah Medan ini, dan itulah akhirnya yang menjadi alasan kenapa Medan kota finalnya. Jadi yang tahu kejadian ini cuman Muslim adalah biasa, sama satu-satunya yang aku ceritakan itu sama Naomi. Jadi aku sama Naomi itu sangat terbuka. Jadi apa-apa kejadian lucu suka menceritakan, dan kami itu suka ketawain hal-hal yang goblok gitulah. Kota pertama itu kan adalah Jakarta. Jadi seperti yang kalian tahu, persiapan secara teknis itu disiapkan dengan baik oleh tim, gedung, segala macam. Secara kreatif, terus secara fashion, itu semuanya sebenarnya cukup spontan gitu. Jadi ketika Hamin berapa gitu, kita berpikir bajunya apa ya? Nah, secara spontan akhirnya uhui. Akhirnya secara spontan waktu itu aku baru pulang dari Jepang, terus beliin yang lain baju, ya udah kita pakai ini aja deh gitu. Nah, akhirnya spontanitas itu yang terjadi di Jakarta dan kemudian diterapkan ke kota-kota lain. Nah, karena Jakarta bajunya udah unik, kita akhirnya berpikir untuk setiap kota bajunya juga beda-beda, unik-unik gitu. Belum
Mau menunya lain? Belum. Oh, nanti sore. Pakai celana nggak lu? Pakai. Nah, di celana dulu. Ini ya. Nyalain apa? Belum dinyalain. Nyalain sekarang bentar. Nyalain aja nggak apa-apa. Cek ini. Ya. Bene udah nyala guys. Bene. Aman, Bang Bene aman. Kalau aku jelas Jakarta ya. Karena aku beli itu di Jepang, itu niatnya oleh-oleh aja gitu. Ternyata akhirnya terkait dengan pekerjaan gitu kan, dengan karya. Harusnya uang belinya itu diganti sama tim, karena ternyata dipakai buat kerja, nggak jadi oleh-oleh. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Sami mau. Kendala paling jelas adalah audio ya. Karena kami ini kan terkenalnya dari Spotify, podcast gitu. Jadi mengandalkan suara. Dan tantangan dari kami juga itu yang ngomong 4 orang. Dan tidak ada yang introvert dari 4 orang ini. Banyak bacot 4-4-nya gitu. Meskipun rekor penonton film terlaris belum pernah ia pecahkan, namun pangeran berkuda ini sudah pernah memecahkan kepala temannya sendiri. Siapa lagi kalau bukan kawannya Rondi, Bene Dio. Kita akhirnya dan bagusnya pasukan bermarga itu kan banyak bacot juga kan memang. Jadi mereka juga selalu komen suaranya segala macamnya. Kadang kan kami sebagai penampil mungkin nggak sadar gitu, ternyata suara lagi bermasalah, dan mereka itu dengan niat gitu memberitahu bahwa ada problem suara. Jadi kita akhirnya ngulik dulu gimana caranya supaya suaranya enak, karena jangan sampai mereka kecewa. Karena kalau pasukan bermarga kecewa, keamanan pemilu itu keamanan pemilu itu bahaya. Aku coba ya, aku belum sama kali. Kenapa? Mendem, gak jelas. Oh, terlalu besar. Oh, Pak, bunga aku terlalu besar, Pak. Konsep kreatif itu tuh selalu agak lain tuh gimana ya, tidak pernah konsepnya itu dikulik yang benar-benar dalam dan segala macam gitu. Kita tuh selalu mengandalkan spontan uhui gitu, ide-idenya gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah hamin beberapa hari kita berkumpul bersama, terus mendiskusikan seperti apa flow-nya di panggung, berceritanya dan segala macam. Dan waktu itu terbahas lah bagaimana keluar dari backstage masuk panggungnya, dan dari situ akhirnya kita bahas, oke, masuknya ini nih harus menjadi sesuatu yang spesial dan menarik dan bikin heboh gitu. Jadi akhirnya kita konsep, kita pikirkan dalam waktu yang relatif cepat, muncullah gimmick 4 orang yang masuk dengan ciri khasnya masing-masing itu. Meskipun rekor penonton film terlaris belum pernah ia pecahkan, namun pangeran berkuda ini sudah pernah memecahkan kepala temannya sendiri. Siapa lagi kalau bukan kawannya Rondi, Bene Dio.
Gila sih ya, banyak kota, hampir semua kota kayaknya. Kayak misalnya kita buka penukaran tiket atau tiketingnya dibuka jam 5 gitu, itu udah rame kali gitu. Jadi kita kayak, wah orang ini nanti nggak makan malam apa ya? Nanti dengerin ketawa-ketawa mati. Kayak cepet kali ngumpul gitu. Dan aku masih ingat itu yang Medan itu bahkan open gate itu kok nggak salah jam 6 apa setengah 7, tapi kayak setengah 6 itu udah rame kali. Dan di luar itu tuh udah padat gitu. Kasihan orang itu nggak bisa napas. Akhirnya open gate-nya dipercepat supaya masuk gitu, nggak bikin chaos di luar gitu. Jadi kayaknya mereka berlomba-lomba juga. Kayaknya kan karena apa ya, free seat gitu ya, bebas duduknya di mana, nggak ada nomor tiketnya gitu. Jadi kayaknya mereka berlomba-lomba untuk paling depan. Jadi mereka datang tuh secepat mungkin. Dan itu yang, wah gila sih, mereka ini ambisi kali ya, mau melihat orang-orang yang 3 ala kadarnya, 1 punya cahaya. Yang paling menegangkan adalah Medan, karena entah kenapa ya, ada image di antara stand up comedian bahwa Medan itu adalah kota yang relatif susah untuk dibikin ketawa gitu. Mungkin karena orang Medan banyak bacot kali atau gengsian atau gimana, tapi banyak sekali komika-komika apalagi non Batak, non Medan yang takut ke kota Medan gitu. Jadi aku sendiri juga sempat berpikir, ini takutnya ngobrol berempat kayak gini nih buat mereka tuh kalau didengarkan secara Spotify dari aplikasi kan mereka nggak bisa kan protes gitu kan, mereka nggak bisa ganggu gitu. Takutnya ketika itu dibawa ke panggung ke Medan, mereka tuh protes gitu. Misalnya, nggak lucu ternyata bang gitu, kurang bang, cerita lagi bang, ganti ceritamu bang gitu. Jadi ada rasa takut kayak gitu kan, karena kita tahu sendiri lah, maksudnya orang-orang Medan kan terkenal itu punya keberanian lah untuk menyampaikan apa isi kepalanya gitu. Jadi kayak, wah jangan sampai nih muncul kayak gini-gini nih, karena sejujurnya itu mungkin bisa membuat jadi makin lucu, tapi kadang-kadang itu bisa jadi mengganggu dan merusak momen gitu. Dan itu yang sempat kepikiran gitu, tapi ternyata tidak terjadi dan mereka enjoy semuanya dan sudah mengerti bahwa 4 orang di agak lain ini lebih bacot daripada mereka. Jadi mereka juga takut. Apalagi Oki kan. Ada kurasa yang bilang gak lucu bang, lucu. Naik kau. Sini kau naik gitu. Bukan dia betul-betul. Sebenarnya kami susah lah disuruh haru-haru gitu kan sebenarnya ya. Jadi dari awal ada momen kami disuruh nanti saling mengucapkan terima kasih satu sama lain, memberikan masukan, pujian satu sama lain, mengucapkan terima kasih gitu. Dari awal udah aku bilang, aku akan ketawa-ketawa nih, nggak akan mau aku terharu gitu kan. Sudah ada gengsi itu di kepala aku gitu kan. Tapi ternyata pas terjadi momen itu, ya tetap aja susah untuk susah untuk mengacuhkan rasa terharu itu, karena memang betul-betul terharu gitu. Ya agak lain udah mau 3 tahun, dari tadinya iseng-iseng aja untuk sekedar bercerita, ngumpul gitu, terus bikin podcast, bikin YouTube, dan dalam waktu dekat ada film gitu. Jadi mau nggak mau ya momen itu bikin terharu sih, dan terharunya itu benar-benar jadi organik gitu, karena nggak dibikin-bikin, karena malu kami terharu peluk-pelukan gitu, malu sebenarnya. Jadi terima kasih untuk Oki Rengga mungkin yang menjadi otak pertama munculnya Agak Lain ini. Terima kasih waktu itu sudah memikirkan untuk bikin Agak Lain. Dan Oki Rengga adalah satu paling banyak berpikir tentang Agak Lain daripada kami 4. Ya. Dia adalah orang yang kami 3.
Kalau 4 aku nggak bikin juga. Di antara kami bertiga. Di antara kami berempat, Oke adalah paling banyak berpikir tentang agak lain. Oh iya. Terima kasih untuk Boris Mokir Yang komedi. yang sangat apa ya, di antara kita berempat dia kan yang sudah terjun duluan di industri hiburan ini, dan dia dengan sangat niat untuk membantu kita yang tiga ini juga mengerti dan memahami industrinya. Jadi menyenangkan kalau berdiskusi sama Boris itu. Jangan deh, kalau pengalaman kayak gini. Terima kasih juga untuk Indra Jegel yang into banget ke agak lain, dan benar-benar setiap kita bekerja kayak apa yang terjadi di panggung saat ini di YouTube, di Spotify, dia tuh benar-benar menjadi contoh bagi kami bertiga gitu, karena dia memang benar-benar menunjukkan kenapa dia pantas dinobatkan sebagai komedian naik daun. Ada banyak sekali komedi, punchline dan segala macam yang bahkan show ya udahlah ya. Untuk semuanya yang nonton Untold Story Agak Lain 2023, terima kasih kalian udah nonton, dan kalian terus menikmati apapun karya yang kami bikin, dan semoga sebuah video di akhir show itu, di akhir pertunjukan itu benar-benar menempel di hati kalian bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada kalian. Karena kalau memang kami berkarya, bikin podcast, bikin YouTube, bikin film, yang nonton nggak banyak, stopnya kami nih. Nggak ada bilang ini karena rasa ingin berkarya, nggak. Kalau nggak ada yang nonton, berhenti nih. Jadi kalau kalian nggak pengen kami berhenti, kalian tonton ya apapun yang kami bikin. Kalian tonton itu, kalian dengarkan Spotify, kalian tonton YouTube, kalian tonton film Agak Lain. Kalian sudah juga mendengarkan cerita-cerita kami, artinya cerita-cerita aib ini yang sangat-sangat tidak pernah kami ceritakan ke siapapun tadinya. Jadi kalian itu sudah punya tanggung jawab terhadap kami juga gitu. Karena kalian itu sudah kami anggap keluarga. Rencana ke depan di tahun 2024 yang jelas 1 Februari 2024 film Agak Lain akan tayang. Harapannya film ini laku, pasti Pasukan Bermarga pasti nonton. Harapanku adalah Pasukan Bermarga nonton terus puas sehingga membuat menyarankan orang-orang di sekitarnya untuk nonton. Karena kalau kau happy kan kau pasti pengen bikin orang-orang lain happy gitu. Jadi semoga film ini laku sehingga mungkin menjadi sebuah sebuah rutinitas kami untuk ada film setiap tahun. Karena kalau film ini nanti ditonton orang terus dianggap menurut mereka bagus dan ditonton banyak orang, pasti orang juga berharap akan ada film selanjutnya gitu. Dan itu yang pasti karya yang membesarkan sebuah kelompok gitu kan. Kayak Agak Lain, kayak Warkop lah, dia besar karena karyanya gitu. Dia tidak mungkin besar kalau tidak mengeluarkan karya. Dan Agak Lain ini akan dianggap besar kalau dia rutin mengeluarkan karya gitu. Dan karya terbesar di dunia seni adalah film. Jadi harapannya ketika ini menjadi rutinitas berkarya, Agak Lain akan dianggap semakin besar dan kalian akan senang karena keluarga-keluarga kalian ini akan kaya. Pocong suramnya boleh dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram, pasti rame. Oki agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini?
Saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Setan di belakang tuh. Peci lah. Ngapain kok pecinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Oh kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini biar rumah hantunya. Benar ini, Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan?